Teman-teman para pelanggan pejuang psikosomatik dimanapun berada, saya sudah lama tidak update tentang video di kolom kita ya. Nah, hari ini saya tergerak kembali karena membaca harian Kompas Cetak 12 Oktober 2025 yang mengangkat tema tentang berbagai macam cara teman-teman semuanya lepas dari gangguan cemas ya. Ada yang menggunakan teknik meditasi, ada yang menggunakan teknik TRE ya, ada yang menggunakan teknik pernapasan gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau boleh cek di harian Kompas Cetak ya 12 Oktober 2025 ini. Tapi kita mau coba bahas ini dari sisi psikosomatiknya, terutama terkait dengan mengapa banyak pasien yang mengalami gangguan psikosomatik ini seolah-olah seperti tidak bisa hilang sempurna. Ini banyak ditanyakan nih, dan saya sudah berupaya beberapa kali menerangkan sebenarnya, tapi mungkin ini hanya untuk sebagai pengingat kembali ya, khususnya buat teman-teman yang berlangganan di channel YouTube Andri Psikosomatik ini. Nomor satu yang perlu diingat dan kita selalu tekankan adalah gejala psikosomatik itu terjadi karena aktivitas dari sistem saraf otonom yang berlebihan. Jadi kalau kita perhatikan sistem saraf otonom yang aktif terlalu berlebihan ini, itu menimbulkan gejala yang dialami oleh teman-teman pasien psikosomatik. Yang paling sering terkait adalah 3 sistem utama yang kita pernah sebut, yaitu sistem gastrointestinal, ya, lambung dan usus. Ini seringkali terjadi paling dominan ya di dalam praktek. Yang kedua adalah jantung, ya, jantung berdebar-debar, palpitasi, dan yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, menariknya kondisi seperti ini terkadang tidak selalu berbarengan. Banyak diantaranya itu lebih dominan misalnya lambungnya, atau jantungnya, atau paru-parunya. Atau kalau misalnya semakin tambah bingung si pasien itu adalah ketika gejalanya juga dikaitkan dengan di sistem keseimbangan. Ya, makanya ada istilahnya itu boat feeling atau perasaan seperti di kapal. Ya, bukan vertigo ya. Bukan vertigo seperti 7 keliling berputar ya, karena kalau kita lihat kalau orang yang vertigo itu pada saat dia kambuh itu kan ada nistagmus ya, tuh otaknya itu merespon sebenarnya adalah gara-gara dari telinga tengahnya. Nah, kalau kita perhatikan mengapa kondisi ini sepertinya susah hilang ya, atau susah untuk dikendalikan. Sudah makan obat dan obatnya itu bisa ngebantu, tapi ketika mulai melepaskan obatnya, biasanya kembali lagi kambuh gejalanya. Nah, ini kita pernah bahas sebenarnya di berbagai video, dan salah satunya yang di teman-teman YouTube channel langganan ini memang beberapa di antaranya itu pernah melakukan terapi yang terkait dengan cognitive behavior therapy ya, secara mandiri. Walaupun, nah ini juga salah satu yang mungkin perlu diperhatikan, bagaimanapun cognitive behavior therapy adalah lebih baik kalau dilakukan dengan guiding atau dengan orang yang mengguide, memberikan arahan daripada melakukannya sendiri. Nah, banyak di antara kasus teman-teman mungkin perlu tuh berproses karena mengingatkan bahwa kondisi fisik yang terkait dengan psikosomatiknya itu sebenarnya bisa dikendalikan, itu tentunya membutuhkan suatu keyakinan. Pertama, kalau saya suka bilang ke pasien, Anda harus yakin dulu bahwa tubuh Anda itu sebenarnya baik-baik saja. Artinya, sebenarnya di dalam konteks badan, badan ini nih, itu Anda tuh tidak ada masalah. Anda sudah lakukan endoskopi, Anda sudah lakukan EKG, treadmill, ya. Banyak yang mungkin sudah dilakukan pemeriksaannya dan semuanya normal. Namun mengapa gejalanya tetap ada? Jadi yang paling pertama harus Anda yakinkan bahwa ketika gejala itu datang, kembali Anda harus lihat
cek hasil lab Anda, ya, untuk meyakinkan, mengafirmasi kembali bahwa itu baik-baik saja. Yang nomor satu. Yang kedua adalah bahwa kita juga mesti menyadari bahwa tubuh pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik itu hipersensitif. Jadi memang tubuhnya itu lebih sensitif dibandingkan orang lain. Ya, Anda bisa lihat tadi saya bolak-balik ini hidung. Ya, kalau gatal, bagaimanapun kita mesti garuk ya kan. Gatalnya ada kan, walaupun mungkin sumber garukannya itu dari mana nih kok hilang gatalnya, supaya hilang gimana? Dia datang lagi gitu ya, sama aja sebenarnya. Itu karena hipersensitif. Bisa nggak dibiarkan aja gatalnya nanti hilang sendiri? Bisa sebenarnya. Tapi kan kita udah nggak enak tuh, keburu kadang-kadang garukan yang pertama menimbulkan rasa kepengen menggaruk lagi gitu. Jadi hipersensitif itu juga demikian. Kalau Anda bisa cuekin nggak sih gejala-gejala yang tadi datang itu ya? Mungkin bisa. Contoh misalnya kayak merasa asam lambungnya tinggi gitu ya. Anda merasa kayaknya kok naik nih. Coba Anda minum air hangat gitu. Ya, minum air hangat untuk meredakan gejala-gejala saat tadi ya. Itu bisa dilakukan, bisa. Tapi Anda kan nggak sabaran. Kadang-kadang Anda makan aja obat PPI atau prokinetik ya, obat-obat lambung yang memang biasanya disarankan sama dokter lambung. Karena ingin segera hilang gejalanya. Karena nggak nyaman sekali. Beberapa di antaranya kan ketika gejala fisiknya datang, psikosomatiknya datang, men-trigger atau memicu gejala cemasnya lebih dominan. Nah, hipersensitivitas ini yang perlu dipahami, kemudian agar kita mengerti bahwa ketika kita mau berupaya untuk mengatasi situasi ini, yang paling utama adalah bagaimana pertama kali Anda yakin bahwa Anda baik-baik saja, dan yang kedua Anda yakin bahwa memang Anda ini hipersensitif. Nah, ini kembali ke yang tadi kita sebut di awal, bahwa mengapa banyak di antara teman-teman merasa ya nggak sembuh-sembuh, ya, merasa tidak membaik walaupun sudah minum obat. Tapi kalau dikatakan menurut teman-teman sembuh itu adalah harusnya saya tidak lagi makan obat. Tapi kalau saya masih diminta makan obat sama dokter, berarti saya itu belum sembuh dong, ya kan? Kok bisa begitu? Ya, memang demikian. Ya, sebenarnya karena hipersensitivitas itu. Bisa nggak pakai obat? Bisa. Nah, yang tadi dibahas di koran Kompas cetak 12 Oktober 2025 itulah yang di banyak tempat dilakukan oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Namun kalau Anda perhatikan ya, di dalam salah satu artikel yang dibuat itu ada kok yang masih merasakan tidak nyaman, tapi mereka coba cuekin gitu istilahnya. Ya, ada juga dengan cara-cara untuk mengatasi trauma masa lalunya gitu, TRE misalnya salah satu contohnya. Dan itu diharapkan bisa ngebantu. Nggak semuanya bisa terbantu juga. Banyak yang harus berada pada situasi di mana kondisinya itu tetap ada. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita meringankan gejala tersebut dan juga membantu diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Itu sebenarnya yang mungkin saya ingin ingatkan buat teman-teman yang sudah berlangganan YouTube channel ini sudah lama. Mohon maaf saya tidak banyak memberikan input lagi ketika kemarin sudah menyelesaikan sesi belajar kognitif terapi sendiri ya. Itu ada paket videonya, Anda bisa ulang-ulang ya, beserta dengan berbagai macam terapi seperti acceptance salah satunya, atau penerimaan, proses bagaimana tubuh menerima situasi ini dengan nyaman dalam tanda kutip supaya lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.